Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Faraja Ramadhani dari jurusan Computer Science. Di sini saya akan mempresentasikan terkait authentication di ASP.NET Core Web API dan React.js Client, yang dimana menggunakan Azure AD. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pertama-tama, learning outcome-nya. Apa sih tujuan utama dari pembuatan materi ini? Yaitu ada tiga. Ada portal configuration, backend protection, dan client integration. Jadi untuk yang portal configuration, jadi kita akan memahami nih bagaimana cara kita meregistrasikan aplikasi-aplikasi yang akan kita implementasikan Azure AD-nya itu di si portal Azure-nya. Kedua, ada backend protection yang mana kita akan belajar terkait bagaimana kita cara mengkonfigurasi dan mengimplementasikan validasinya nanti untuk memvalidasi JWT Access Token yang sudah di-generate oleh Microsoft-nya. Kemudian ada client integration yang dimana kita itu akan belajar juga untuk bagaimana cara menampilkan halaman eh, misalnya. Jadi nanti setelah user yang ingin login itu akan menampilkan halaman login Azure-nya. Seperti itu. Nah, sebelum ke cara implementasinya, ya, kita akan membahas dulu apa sih si Microsoft Azure AD atau sekarang itu udah diubah nih jadi Microsoft Entra ID. Nah, jadi ini tuh sebetulnya jadi ada suatu produk dari Microsoft yang dimana produknya itu Identity Access Management yang berbasis cloud gitu. Jadi ada tiga poin utama, yaitu ada Centralized Modern Identity Management, Native Support for Global Single Sign-On, dan juga High Grade Multi-Factor Authentication Security. Nah, apa sih ketiga itu? Nah, yang pertama terkait Centralized Modern Identity Management. Jadi, jika ada user nih yang sudah didaftarkan di direktorinya atau di Microsoft Entra ID-nya, nah nanti itu kita bisa ngasih akses nih, kayak mau boleh nggak ke halaman kayak user profile atau boleh nggak ke aplikasi ini. Nah, nanti kita bisa set up di si portal Azure-nya. Nah, nanti juga ada yang terkait single sign on. Jadi, nah sebetulnya dengan setelah mengimplementasikan Azure AD ini, jadi kita apabila nanti nih ke depannya sudah ada dua aplikasi yang mengimplementasikan Azure AD ini, jadi jika kita melakukan login di satu aplikasi, sebetulnya nanti kita jadi tidak perlu login lagi di aplikasi kedua karena nanti itu dari si browsernya sebetulnya bisa menggunakan JWT Access Token yang sama yang sebelumnya pernah digunakan oleh si aplikasi pertama gitu. Jadi untuk di aplikasi kedua tinggal menggunakan JWT Access Token yang sama dan dikirimkan ke backend-nya untuk melakukan validasi lagi seperti itu. Dan juga ada terkait MFA security-nya. Nah, mungkin pernah ada kan notifikasi kayak di LMS gitu. Jadi kita itu bisa mengaktifkan multi-factor authentication-nya. Jadi kalau di Microsoft sendiri, jadi ada aplikasinya itu ada Authenticator. Nah, nanti itu jadi kita misalkan download di Play Store atau di App Store-nya. Nah, nanti kita bisa install, dan setelah bisa install, nanti kalau misalkan mau nambahin, jadi ke halamannya itu nanti kita bisa biar ngevalidasi ulang nih. Jadi kalau misalkan ada login, biasanya itu kalau udah integrasi ya, terintegrasi, nanti bakal minta kayak dua nomor kodenya gitu. Nah, nanti dua nomor kode itu bakal otomatis muncul di halamannya. Nah, nanti perlu dimasukin di autentikatornya. Nah, nanti baru kalau misalkan udah sama nih nilainya, baru nanti boleh diperbolehkan login di si aplikasi webnya gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kita mulai nih lanjut ke si authentication arsitekturnya. Nah, mungkin bertanya-tanya, hmm, gimana sih si lifestyle-nya gitu dari si back end sama si front end ini? Apakah yang duluannya itu back end atau front end? Nah, jadi untuk flow-nya gitu ya, untuk flow atau life cycle-nya itu seperti ini. Jadi, misalkan nih ada user yang ingin login di suatu aplikasi klien. Nah, loginnya itu pengen pakai akun akun email yang sudah terdaftar di Microsoft Entra ID-nya. Nah, nanti ada kayak kliknya buttonnya baru nanti itu akan ada pop-up-nya halaman tab baru biasanya. Nah, nanti baru kita masukin nih kayak emailnya dan passwordnya. Nah, setelah beres nih, oh ternyata udah beres login dari aplikasinya. Nah, nanti itu biasanya akan ada redirect. Terus dari redirect itu juga kita itu dari si klien code-nya akan dapat JWT access token-nya. Nah, JWT Access Token itu buat apa sih? Nah, nanti itu JWT Access Token itu hasil generate dari si Microsoft-nya, yang dimana nanti akan digunakan untuk setiap request request ke backend-nya. Nah, jadi hubungannya itu untuk dari frontend ke backend akan menggunakan access token yang itu. Jadi tidak akan menggunakan access token yang lain lagi. Nah, nanti
setiap ada request ke backend itu bakal pakai JWT Access Token itu. Jadi, nah nanti di backendnya kita akan melakukan validasi benar nggak sih ini tuh JWT Access yang akses tokennya benar dan sesuai dengan metadata di Azure AD yang di si backendnya itu sendiri miliki gitu. Nah, jika sudah benar, baru kita, oh ya, sudah valid, baru lanjutkan sesuai API itu kegunaannya seperti apa, kayak gitu. Nah, pertama-tama kita masuk ke setup untuk di backend ya. Ada 4 setup utama. Jadi, pertama yang tadi, jadi kita registrasikan juga aplikasinya di si portalnya, terus kita bikin API scope-nya, nah juga kita konfigurasi juga nih permisinya apa untuk si API-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai ke kode kode dari si backend-nya untuk meng-apply sama konfigurasi si Azure AD-nya. Nah, untuk yang dulu tuh jadi portalnya halaman seperti ini. Jadi nanti setelah masuk ke Microsoft Entra ID-nya nanti bakal bisa nambahin aplikasi baru. Nah, aplikasi barunya itu ada kayak gini, ada nama, terus supported account type-nya sama redirect URI. Nah, untuk si backend-nya sendiri yang wajibnya itu ada di name-nya aja. Name-nya itu jadi name-nya perlu diisi, terus supported account types-nya tetap aja yang single tenant. Nah, untuk redirect URI karena backend ini dipergunakan untuk memvalidasi si akses tokennya aja. Jadi tidak perlu untuk redirect URI-nya. Nanti akan digunakan untuk si client side-nya seperti itu. Nah, setelah beres di konfigurasi aplikasinya, nah nanti kita bisa mulai nih buat nambahin app ID URI-nya. Nah, sebetulnya pas bikin pertama juga tidak perlu mengubah apa-apa lagi gitu untuk si aplikasi ID URI-nya. Misalkan masih di lokal nih, pengen masih development, masih pengen eksplorasi dulu, jadi bisa menggunakan yang sudah ada saja. Nah, setelah itu kita sudah bikin nih app ID URI-nya. Nah, kita juga nge-setup scope-nya. Nah, scope-nya mau apa sih untuk si aplikasi ini? Nah, nanti bisa bikin beberapa scope-nya gitu. Nah, tapi jangan lupa nih, setelah dibikin harus nambahin juga admin consent-nya. Jangan sampai kelupaan buat ngasih konsennya karena kalau misalkan gak di konsen sama si adminnya, nanti si scope-nya itu si API-nya gak bakal kepake, gak bisa dipakai gitu. Nah, setelah itu baru konfigurasi permissionnya. Jadi permissionnya misalkan kita nama permissionnya ada read write gitu ya. Nah, untuk ngedelegasinya itu kita misalkan buat ngasih akses buat sign in si usernya. Nah, namanya bebas sih sebenarnya mau read write atau apa. Nah, yang kayak tadi ada admin scope-nya gitu. Nah, setelah itu kita baru nih bisa mulai untuk apa? Nambahin di kode backend kitanya. Nah, mulai dari nambahin kredensialnya di app settingnya. Nanti, jadi sebenarnya untuk defaultnya itu untuk yang di .NET ada nama di apa config-nya itu Azure AD. Nah, nanti kita baru punya anakan atributnya ada scopes, client ID, instance, sama tenant ID. Nah, semua atribut ini itu akan disesuaikan sesuai aplikasi ininya. Nanti kan karena ada client ID sama tenant ID itu hasil generate dari setelah bikin aplikasinya. Nah, setelah beres di kredensialnya, baru kita mulai setup di startupnya. Jadi karena ini itu berbasisnya si Microsoft apa Microsoft Azure AD-nya ya. Nah, nanti jadi untuk di .NET sendiri ini alhamdulillah ada fungsinya tersendiri yaitu ada add Microsoft Identity Web API. Tinggal tambahin aja konfigurasi yang tadi. Jadi konfigurasi si Azure AD-nya. Nah, nanti sudah selesai aja. Jadi setiap ada request nih ke API yang sudah menambahkan authorize gitu ya di setiap controllernya, nanti akan menggunakan authentication ini. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ada, oh ya ternyata di aplikasi Stayama ada beberapa authentication. Jadi ada misalkan ada based on web API-nya sendiri, ada yang based on Microsoft Web API-nya. Nah, nanti bisa ditambahkan aja gitu. Jadi misalkan buat yang backend-nya sendiri bisa menambahkan scheme-nya ada web gitu. Nah, untuk yang ini biar tanpa scheme-nya kayak gitu. Nah, tadi kan udah nih yang di backend-nya. Nah, kita bisa masuk mulai ke yang front end-nya. Sebetulnya agak mirip juga sih untuk setup-nya. Jadi ada kayak nambahinnya dulu di app registrasinya. Jadi bikin aplikasinya juga. Terus nge-select tokennya nih nanti. Jadi ada 2 tipe token yang berbeda gitu. Nah, juga ada setup permission-nya nih. Jadi yang API scope yang tadi udah dibikin di backend, kita hubungkan ke yang front end gitu. Jadi biar bisa terhubung si API-nya. Nah, nanti juga tinggal sama kayak nge-setup config-nya terus implementasi di code-nya kayak gitu. Nah,
sama kayak tadi. Jadi kita bikin aplikasi baru, terus kayak isi name-nya, terus nah seperti yang tadi kan ada redirectory-nya. Nah, untuk yang client side-nya atau SPA-nya wajib untuk menambahkan redirectory-nya. Nah, buat apa sih sebetulnya redirectory itu? Nah, redirectory itu nanti akan dipakai setelah beres. Nah, nanti kan karena kita based on-nya itu misal browser, jadi nanti akan pop up si halaman loginnya di tab yang baru. Nah, setelah beres loginnya, oh ya ini udah terverify, udah emailnya betul, passwordnya betul sama si Microsoft-nya. Nah, nanti Microsoft-nya sendiri nih akan meredirect sesuai ke ininya. Nah, nanti bakal direct misalkan, oh ya ke halaman loginnya lagi, baru nanti dari loginnya, oh ya karena udah punya JWT Access Token-nya, misalkan baru ke halaman utama di aplikasinya kayak misalkan dashboard atau activity kayak gitu. Nah, tadi kan udah ngebahasnya ada dua token yang berbeda. Nah, jadi ada access token sama ID token. Nah, buat apa sih sebetulnya access token sama ID token itu? Jadi, kalau access token itu nanti yang digunakan untuk sebagai otorisasinya. Jadi, yang bisa digunakan untuk memanggil si backend-nya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ditambahin access token-nya, nanti backend nggak tahu ini tuh bener nggak sih si punya JWT-nya nggak sih kayak gitu. Karena untuk ID token sendiri itu isinya bukan JWT, tapi kayak apa informasi terkait username-nya atau profilnya atau emailnya kayak gitu. Nah, jadi di sini juga ada peringatan kan jika aplikasinya itu single single page architecture dan juga ternyata ada nge-invoke ke suatu backend atau web API via JavaScript-nya. Nah, perlu di checklist untuk keduanya, baik itu access token sama ID tokennya. Tapi misalkan kayak berupa web apps atau MVC gitu ya. Kalau MVC kita perlu ID tokens-nya aja karena kan cuma di satu servernya aja gitu, nggak perlu manggil yang lain. Kayak gitu. Nah, setelah tadi udah bikin, terus kita tambahin juga ini permisinya yang tadi sudah dari backend, tambahin ke yang kliennya biar terhubung si API scope-nya. Nah, setelah terhubung, baru kita bisa masuk nih ke si code front-end-nya. Nah, ini untuk contoh yang di React, kita nanti ada dari package-nya itu ada Azure Message Browser. Nah, nanti kita tambahin aja di out-nya, client ID-nya mau apa, authority-nya apa, sama redirect-nya. Nah, mungkin kenapa sih perlu ditambahin lagi di sini redirect-nya? Nah, karena sebetulnya jadi untuk satu aplikasi yang di Microsoft Entra ID itu bisa digunakan beberapa aplikasi luarnya. Jadi misalkan tadi kan udah bikin dua, yaitu untuk backend dan frontend. Nah, si frontend-nya itu bisa ditambahkan dari URI-nya itu banyak. Jadi misalkan buat yang selama development atau selama yang udah di production, nah nanti redirect-nya kan beda-beda nih untuk yang halaman URL-nya. Nah, nanti bisa ditambahkan di situ. Jadi buat development kita tambahin aja yang localhost kita. Nah, nanti untuk yang di development atau production sesuaikan untuk URL yang sudah dipublish-nya kayak gitu. Nah, setelah itu udah beres aja. Nanti setiap ada request akan menggunakan Azure AD Authentication tersebut gitu. Nah, kita sampai ke konklusinya. Apa sih konklusi dari uh, setelah penambahan uh, authentication ini? Jadi ada tiga. Ada robust security, user friction reduction, sama scalability-nya. Nah, robust security. Nah, kayak tadi kan jadi karena udah security-nya itu based on centralized, jadi kita itu eh, bisa custom nih, bisa nge ngaturnya itu baik itu dari portal maupun nanti misalkan mau based on dari si back end-nya sendiri gitu. Dan juga ada user friction reduction. Nah, seperti yang tadi, jadi kalau misalkan udah ngimplementasi nih di dua aplikasi yang berbeda untuk Azure AD-nya, nanti kita hanya perlu login di satu. Jadi user tidak perlu login lagi di yang aplikasi kedua karena masih bisa menggunakan JWT Access Token yang sama gitu. Jadi secara UX-nya jadi lebih enakan gitu usernya kayak gitu. Dan scalability-nya juga sama yang kayak tadi. Jadi karena ada role-based access control-nya dan policy addition-nya yang dimana bisa di setup dari si portal Azure Microsoft Entra ID-nya sendiri. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Dan berikut adalah source yang saya gunakan untuk melakukan eksplorasi dan implementasi selama development untuk mencari cara menggunakan Azure AD ini. Sebenarnya untuk Azure AD juga banyak sih ada. Jadi SSO itu kalau misalkan untuk yang SSO sendiri gitu ya, ada banyak gitu. Jadi tidak hanya dari Microsoft Entra ID aja, tapi misalkan ada kayak Oracle juga ada Oracle SSO atau Okta atau Google juga ada sih sendiri Google Cloud Identity seperti itu.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.